Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Anak-anakku MTS Sunan Kalijogo kelas 7 yang saya cintai, saya doakan kepada kalian semua, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, alangkah baiknya ketika kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita memulainya dengan iringan doa terlebih dahulu, dengan tujuan semoga Allah memberikan barokah kepada kita semua. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wali kulli niyatin sholihah bisiril fatihah. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab ketiga yang di dalamnya menjelaskan tentang sikap dermawan. Sikap dermawan adalah salah satu sikap yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sikap terpuji, yang dimana kita dianjurkan oleh Allah untuk menafkahkan, memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebelum kita mempelajari isi kandungan surat yang menjelaskan tentang sikap dermawan, alangkah baiknya kita melakukan murotalan terlebih dahulu. Anak-anakku, marilah kita perhatikan papan tulis ini. Di dalam papan tulis ini terdapat ayat suci Al-Quran yang di dalamnya menjelaskan tentang sikap dermawan. Yang tepatnya yang akan kita bahas kali ini adalah surat Al-Lail. Anak-anakku, marilah ikuti murotalan dari Bapak berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Al-ayah. Anak-anakku, untuk kali ini, kesempatan kali ini, Bapak cuma akan menjelaskan kepada kalian mulai ayat pertama sampai ayat ke-7 dari surat Al-Lail. Karena ayat-ayat selanjutnya tidak membahas tentang sikap dermawan, akan tetapi membahas dari sikap kebalikan sikap dermawan. Perlu sampean lihat di dalam surat Al-Lail ayat pertama, kedua, dan ketiga. Di sini Allah memulai ayat tersebut dengan menggunakan kalimat sumpah. Padahal di dalam redaksi yang lain, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafaro. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, maka dihukumi kafir. Nah, terus apakah Allah itu kafir? Tidak.
Allah itu wenang melakukan apa saja, boleh melakukan apa saja. Yang tidak diperbolehkan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah makhluk-makhluknya, kita. Kita bersumpah dengan menyebut demi ayah, demi ibu, ataupun demi kekasihmu. Itu tidak boleh karena dihukumi kafir. Kembali ke materi. Di dalam surat Al-Lail ayat pertama, kalimat sumpah Allah, wal-laili, demi malam. Yang kedua, wan-nahari, demi siang, demi raino. Yang ketiga, demi penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Ternyata Allah melakukan sumpah dengan menyebut nama makhluknya miturut sebagian ulama di dalam kitab Majmu' ada beberapa faedah. Salah satunya faedahnya adalah untuk mengukuhkan keyakinan kita supaya tidak ragu, ben tambah yakin apa yang akan nanti dijelaskan di dalam surat Al-Lail. Dan yang kedua, menunjukkan keistimewaan makhluk yang dipergunakan untuk bersumpah oleh Allah. Seperti contoh wal-lail, malam. Keistimewaan malam yaitu dipergunakan bagi makhluk-makhluknya untuk beristirahat. Dan wan-nahar, keistimewaannya adalah dipergunakan oleh makhluk-makhluknya untuk bekerja, mencari penghidupan. Kalau masih kecil seperti kalian, berarti menuntut ilmu. Yang ketiga, menunjukkan keagungan dan kesempurnaan dari Allah. Allah itu berhak bersumpah dengan makhluknya, maupun Allah juga berhak bersumpah dengan namanya sendiri. Sedangkan isi kandungan dari surat Al-Lail ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal kalian itu berbeda-beda. Maksudnya bagaimana? Allah itu menciptakan makhluknya enggak sama. Ada yang amalnya baik, ada amalnya yang buruk. Enek sing senengane ngombe, enek sing senengane ngaji kaya sampeyan. Sedangkan ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ketiga ayat ini merupakan mahalus syahid dari bab ketiga kita, yaitu kita dianjurkan untuk bersikap dermawan. Ingat, dermawan. Dermawan itu bukan kok mak dewawan, bukan. Dermawan itu tadi adalah kita membagikan sebagian harta benda kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Fa amman a'ta wattaqa, maka bagi siapa saja yang telah memberikan hartanya, menafkahkan hartanya, memberikan hartanya ke jalan Allah, memberikan harta benda kita ke jalan Allah, ya berarti tidak buat maksiat untuk nyembahnya Gusti Allah. Wattaqo, dan bertakwa. Bertakwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wasaddaqo bil husna, dan membenarkan dengan adanya imbalan. Imbalane nek pomone
di dunia berarti kita nanti akan diberikan oleh Allah ganti duite awake dhewe, uang kita yang telah kita sumbangkan kepada orang lain. Kalau nisbatnya kepada akhirat berarti kita nanti akan dimasukkan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka oleh Allah akan dipermudah jalannya. Bagi siapa saja yang memberikan hartanya ke jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala, maka oleh Allah akan dipermudah jalannya. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cuma akan menjelaskan sampai segini, dan nanti ketika sampean ada yang nggak paham boleh berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, tujuannya untuk meramaikan video-video yang ada di MTS Sunan Kalijogo. Mungkin dari Bapak, bila ada kesalahan, akhirul kalam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.